Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Tes. Halo, sudah? Tes. Para ikhwan dan para akhwat sekalian, jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Darul Husna yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini tak lupa kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan waktu serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Terkhusus di malam ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, ya. Artinya kita masih berada di bulan yang mulia. Jangan sampai ketika 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini berlalu, lantas semangat kita untuk beribadah pudar. Tetapi sebaliknya, hendaknya tetap kita mengisi waktu kita dan menjaga semangat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah gambaran orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pernah putus untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Bahkan dia akan beribadah kepada Allah dengan secara totalitas, ya. Makanya dalam sebuah hadis, ya, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya bani Adam tafarraq li ibadati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, ya, yaitu hendaknya engkau beribadah kepadaku secara totalitas. Nah, tafarraq li ibadati, yaitu hendaknya engkau beribadah kepadaku secara totalitas. Maksudnya apa di sini? Yaitu beribadah kepada Allah sepenuhnya. Yang dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan dalam hati kita. Dan yang sebab ini Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang kaya, ingin dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita itu beribadah kepada Allah secara totalitas, tidak setengah-setengah. Maka ahibati fiddin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan tak lupa saya mendoakan kepada semuanya, terkhusus yang sudah berkorban di bulan ini atau di tahun ini, mudah-mudahan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagi yang menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan haji mereka sebagai haji yang mabrurah. Allahumma amin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada keluarga sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Malam hari ini seperti yang saya sampaikan kepada jemaah bahwa insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita semuanya di seri kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala anhu. Walhamdulillah, dengan izin dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan 2 kitab ya. Yang pertama yaitu kitab Asrul Rakais fi Tarbiyatil Aulad, 10 pilar dalam mendidik anak-anak. Mudah-mudahan tidak lupa semuanya. Kayaknya ngeblank semua. Iya, masih gitu. Masih ingat. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua adalah tentang apa? Asrul yajri sawabuha ba'dal mamat, yaitu 10 amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya setelah apa? Setelah kematian. Masih ingat ya, Mas Adi? Masih. Baik, sebelum kita lanjut, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan khotimah sedikit ya dari kitab yang sebelumnya, sebelum kita nanti membahas kitab Kaifa takun miftahul khairi, bagaimana Anda menjadi apa? Kunci terbukanya kebaikan. Dan ini pembahasannya lumayan panjang ya. Alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah membahas kitab ini karena memang kitab ini syarat faedah. Dan demikianlah jamaah yang kita dapati bahwa kitab-kitab para ulama kita itu luar biasa. Saat kita membacanya ya, maka akan banyak faedah-faedah yang kita dapatkan. Dan ini adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan ilmu melalui ya perantara atau juhud para ulama kita, yang dengan sebab itu kita akan semakin faham tentang makna hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Kita hidup ini untuk apa? Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat itu. Jadi selalu harus kita niatkan semua aktivitas kita itu adalah untuk ibadah. Kita belajar, kita bekerja, atau ketika kita membantu orang-orang yang ada di sekitar kita, niatkan itu semuanya untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, karena inilah tujuan utama ketika Allah menciptakan kita. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau hafizahullah taala, khatimatun, yaitu sebagai penutup dari 10 amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya setelah kematian. Kata beliau, innal mu'minal muwaffaq, sesungguhnya orang mukmin yang diberikan taufik. Ya, di sini bukan dikatakan mukmin saja, tetapi orang yang beriman kemudian dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibimbing oleh Allah, orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idza alima fadla hadhil a'mal al-mutaqaddimah, apabila dia mengetahui tentang keutamaan amalan-amalan, maksudnya 10 amalan yang telah kita bahas, wal khairul ladzi sayarji'u 'alaihi minha, dan dia mengetahui tentang kebaikan yang akan kembali kepada dirinya.
Setelah mempelajari 10 amalan tersebut, badara ila tahsiliha, kata beliau, maka pasti dia akan apa? Badar. Apa itu artinya badar? Bersegera. Ya. Jadi inilah di antara tujuan terbesar ketika kita belajar. Bukan hanya ilmu yang kita dapatkan di majelis-majelis ilmu itu sebagai catatan biasa saja, jangan. Atau hanya sebagai wawasan saja. Tetapi tidak ada usaha dari diri kita untuk senantiasa apa? Untuk senantiasa bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita ketahui, jangan. Ini sebuah kerugian. Makanya taufik seperti ini jamaah hendaknya senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap ibadah kita, dalam setiap kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan. Ya. Maka ini catatan penting kata beliau apa? Badara ila tahsiliha. Maka dia akan bersegera untuk bisa meraih 10 amalan tadi yang sudah kita bahas. Wa harasa an igtinami fadliha fi hali hayatihi wa sihhatihi. Bahkan di sini dikatakan apa? Dia pun akan semangat. Haris, ya, harasa atau harisun itu artinya apa? Semangat, rakus kalau bahasa kita. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, "Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayanin dakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghadun wa suhbatul ustadi wa tuluz zamani." Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya seseorang itu tidak mungkin, mustahil dia akan mendapatkan ilmu, mustahil, kecuali dengan 6 hal tadi. Dan beliau rincikan di antaranya yang disebutkan adalah apa? Hirsun, adanya semangat, rakus dalam thalabul ilmi. Maka beliau mengatakan di sini wa harasa ala ghtinami fadliha, dan dia rakus untuk bisa meraih keutamaan yang telah disebutkan tadi dari 10 amalan yang telah kita bahas fi hali hayatihi wa sihhatihi, yaitu pada kondisi atau dalam saat dia masih hidup ataupun saat dia dalam kondisi sehat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah enggak melihat orang yang sholat, mohon maaf, dalam keadaan boten sehat, enggak sempurna, ya. Ketika ke masjid, mohon maaf, dia enggak bisa lihat, sehingga ketika jalan kaki dia membutuhkan apa? Tongkat. Bahkan kadang mereka jalan itu nabrak jamaah. Belum lagi ketika dia berada di shaf, ya, dia hanya menjadikan tembok itu sebagai tanda bahwasanya dia menghadap ke kiblat. Coba lihat orang-orang seperti itu. Atau lihatlah orang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak bisa ibadah secara normal. Mohon maaf, sudah enggak bisa berdiri lagi. Salat sambil duduk. Ya, jadi kursi sudah mulai apa? Jejer. Jadi kita harus melihat seperti ini. Beliau mengingatkan kepada kita agar kita apa? Memanfaatkan waktu sehat kita, waktu hidup kita untuk bisa meraih 10 kebaikan yang telah disebutkan dalam kitab ini. Fa inna dzalika khairun min ta'jiliha ila waqti mautihi. Karena yang demikian itu lebih baik daripada seseorang itu menundanya. Sampai kapan? Sampai datang kematiannya. Ini orang yang enggak pernah merasa apa istilahnya? Memiliki
persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selalu kebaikan-kebaikan yang telah dia dapatkan, bukan malah dia bersegera untuk bisa meraihnya, tetapi dia suka menunda-nundanya. Ya. Seperti yang sudah kita sebutkan, ya, di antara amalan yang akan mengalir pahalanya adalah apa? Apa jemaah? Dari 10 amalan yang akan mengalir pahalanya bagi seseorang, di antara mewakafkan mushaf. Dia mampu untuk membeli mushaf. Ya. Dia mampu untuk beli bukan hanya 10. Mampu untuk membeli mungkin 1 karton, ya, atau 2 karton, bahkan ratusan mushaf, tetapi selalu yang ada dalam dirinya itu adalah apa? Menundanya. Jangan sampai seperti ini. Ada kesempatan untuk bisa membangun masjid, tapi dia tunda untuk bangun masjid, padahal dana ada. Dana apa? Ada. Ada kesempatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan untuk menggali sumur. Ada dana, tetapi dia selalu menundanya. Jangan sampai seperti ini. Fa innal insana la ya'lamu mata yahinu ajaluhu. Nah, ini catatan penting. Kata beliau apa? Karena sesungguhnya manusia itu enggak tahu kapan ajal itu akan menghampirinya. Jelas ya? Nah, ini yang harus kita sadari. Kematian senantiasa mengintai kita. Kapanpun, dalam kondisi apapun kita, mau dalam kondisi sehat, mau dalam kondisi sakit, mau dalam kondisi bahagia, mau dalam kondisi sedih, mau dalam kondisi sedang jaya-jayanya, ya. Jadi kematian akan senantiasa mengintai dirinya. Walidzalika kata beliau hafizahullah taala, lamma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ay sadaqati a'dhamu ajran, sedekah apakah yang pahalanya paling besar? Ya, kapan kira-kira jemaah? Kapan seseorang itu sedekah, ya, bersedekah yang dinilai pahalanya itu lebih besar daripada sedekah-sedekah yang telah dia berikan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, yaitu engkau bersedekah yang saat itu engkau dalam keadaan sehat tapi kikir, tapi pelit. Oh, Bang. Di sini kan nggak ada orang pelit ya. Kalau kita melihat ada orang yang pelit itu, masya Allah, hidupnya terpenjara ya. Hidupnya itu sengsara orang pelit itu. Mohon maaf ya, kadang kalau kita mau flashback dulu ya, saat hidup di Ma'had, itu akan nampak ketika hidup rame-rame di sebuah komunitas yang besar. Itu mohon maaf, ada santri yang ketika mendapatkan kiriman dari orang tuanya, itu makan makanannya di balik pintu lemari. Itu udah kena bully sama teman-temannya gitu. Ya. Karena untuk berderma itu butuh latihan, jemaah. Butuh latihan. Anak-anak kita pun harus apa? Harus diajari sejak kecil agar mereka suka berbagi. Berbagi. Iya. Jadi setiap makan, bahkan nunggu, kalau makan itu harus nunggu teman-temannya tidur dulu, baru dia makan. Sengsara orang pelit itu. Dan demikian pula orang yang jelas-jelas Allah berikan kekayaan, kelebihan harta, namun dia punya sifat itu tadi, pelit, khawatir habis uangnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa anta sahihun syahihun, dan engkau dalam kondisi sehat namun pelit, kikir, ya. Tahsyal faqra,
engkau khawatir akan menjadi miskin ketika engkau bersedekah. Jadi ada orang yang demikian, ditarikin bantuan untuk sosial, entah itu lembaga pembangunan ma'had, masjid, ataupun membantu anak-anak yatim, selalu dia merasa khawatir uangnya itu akan habis. Maka ketika kita dalam kondisi seperti ini jemaah, seandainya kita punya kondisi seperti ini, sifat seperti ini, lantas kita bersedekah, maka itulah sedekah yang pahalanya lebih besar. Ya, ini mau bangun rumah nih. Rumah ini akan jadi, kita butuh sekitar 5 juta misalkan. Tiba-tiba datang waktu korban. Kambing berapa harganya Mas Yoko di sini? 3 ya. Nah, kemarin ada yang jual 1,3, 1,5, 2 juta. Oh, Masya Allah ya. Tujuannya apa? Biar masyarakat bisa berkorban katanya. Ya. Jadi saat kita butuh untuk membangun sebuah rumah, membeli sesuatu yang kita butuhkan, tiba-tiba Allah perintahkan kita untuk sedekah. Subhanallah, ya, berkorban, maka nilainya sangat besar jemaah. Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tolong kita ingat semuanya. Dalam kondisi kita sangat membutuhkan, ya, atau kita khawatir akan menjadi orang yang fakir, lantas diperintahkan untuk bersedekah, maka sedekahlah saat itu. Wa anta sahihun syahihun tahsal faqra wa ta'mulul ghina, dan engkau berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Subhanallah ya. Wala tuhmil, dan engkau tidak menunda, hatta idza balagatil hulqum, hingga apabila nyawa itu sampai ke tenggorokan. Coba jemaah. Jadi ketika dia mau wafat pun masih apa? Khawatir akan kemiskinan ketika dia bersedekah. Padahal ajal sudah mendekati dirinya, dia dalam kondisi sakit yang parah, tapi masih ada sifat seperti itu. Makanya ini apa bisa dijadikan sebagai apa, terapi ya, bagi orang-orang yang mau meninggal. Disampaikan hadis ini, ya, disampaikan hadis ini. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulanin, dan engkau mengatakan kepada si fulan demikian, kepada si fulan demikian, wa qad kana li fulan, dan sungguh bagi si fulan demikian. Artinya apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini? Rasulullah SAW ingin mengingatkan bahwa posisi Anda ketika dalam kondisi seperti ini, lantas Anda bersedekah, berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu sedekah yang diberikan memiliki nilai yang sangat besar. Dan saya yakin masing-masing kita kadang mengalami itu jemaah. Ya, masing-masing kita kadang mengalami hal itu. Ingin beli baju baru mendekati hari raya misalkan, atau mendekati apa istilahnya pendaftaran untuk anak-anak kita yang sekolah, tiba-tiba ada datang orang yang membutuhkan bantuan, maka ingat hadis ini. Wa kana Yazidu Ar-Raqashi yaqulu li nafsihi, dan beliau mengatakan, adalah Yazid Ar-Raqashi, beliau mengatakan kepada dirinya. Nah, ini pentingnya kita untuk bermuhasabah. Kalau kita pelit, kalau kita malas, ya, pada diri kita, nah, katakan kepada diri kita. Dan demikian para ulama memotivasi diri-diri mereka untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa bersemangat di dalam menjalankan syariat ini. Wa kana Yazidu Ar-Raqashi yaqulu li nafsihi waihaka ya Yazid. Coba, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang lain. Celaka engkau wahai ya Yazid. Dia tidak mengatakan kepada sahabatnya, tetapi mengatakan kepada dirinya,
Man dalladhi yusalli anka ba'dal maut? Siapakah yang akan mensolati dirimu setelah engkau mati? Man dalladhi yasumu anka ba'dal maut? Siapakah yang akan berpuasa untukmu setelah engkau mati? Man dalladhi yurdi anka rabbaka ba'dal maut? Siapakah yang akan ridho terhadap dirimu akan Rabbmu setelah kematian? Artinya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadang masing-masing kita hendaknya menasihatkan diri kita sendiri. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan ibadah salat, mampu untuk melakukan ibadah puasa, mampu melakukan ibadah sedekah misalkan, lantas saat itu kita bermalas-malasan, ingat siapa yang akan mensolati kita setelah kematian kita. Ingat siapa yang akan berpuasa untuk kita setelah kita wafat. Artinya apa? Gak ada di antara kita yang tahu tentang itu. Kesempatan kita untuk ibadah sholat, kesempatan kita untuk berpuasa, sudah tidak ada kesempatan lagi setelah kita wafat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa qala al-'allamah as-Sa'di fi tafsir qaulillahi ta'ala, dan beliau menyebutkan perkataan yang disampaikan oleh Al-Allamah Sa'di, ada yang mengatakan Sa'di, ada yang mengatakan Sa'di, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang akan menghidupkan kematian dan menetapkan atas apa yang mereka berikan, wa atharahum, dan asar di sini artinya adalah peninggalan-peninggalan mereka. Wa ya asarul khairi, yang dimaksud asar peninggalan di sini adalah bekas-bekas kebaikan mereka. Wa asarus syarri, dan bekas-bekas keburukannya. Artinya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya kebaikan yang selama ini kita lakukan, usaha yang selama ini kita berikan untuk umat ini, ketika itu berupa kebaikan, maka biidznillah akan ada bekasnya. Akan ada peninggalan kebaikan-kebaikan yang mungkin akan diambil oleh orang lain, yang mungkin akan diteruskan perjuangannya itu untuk orang lain, dan demikian seterusnya. Dan ingat sebaliknya, bahwasanya keburukan yang dibuat oleh seseorang itu pun akan senantiasa membawa apa? Bekas. Waliyadu billah. Makanya ini peringatan bagi orang-orang yang suka gemar menyampaikan hal-hal yang tidak baik, mengajak orang lain untuk melakukan kemungkaran. Hendaknya mereka senantiasa waspada, jangan sampai ini akan menjadi sunnah sayyi'ah. Sunnah sayyi'ah, yang setiap kali seseorang itu mengikuti perilaku dia dan itu adalah perilaku keburukan, maka dia pun akan mendapatkan dosanya. Sebaliknya, ketika asar peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematian itu adalah sebuah kebaikan. Sebuah apa? Kebaikan. Maka dia pun akan mendapatkan dari pahala-pahala atas kebaikan yang selama ini dia lakukan. Satu contoh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Anda mengadakan sebuah apa? Kajian. Ya. Kajian ini dimulai dari tahun berapa, Pak Idris? Ya, kajian di masjid ini 2015. Nah, ingat masih gitu ya. Jadi kajian yang diadakan sejak 2015 ini jamaah, ketika kita semuanya ini enggak ada, sudah dipanggil oleh Allah dan dilanjutkan oleh generasi kita setelahnya, maka itu adalah merupakan sunnah hasanah. Anda semuanya sebagai pelopor terbukanya pintu kebaikan ini, maka Anda pun akan mendapatkan apa? Pahalanya, karena Anda yang membuka jalan itu. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya sangat
banyak sekali. Yang di desa yang tadi nggak ada pengajian, kemudian diadakan pengajian. Yang tadi nggak ada TPA, didirikan TPA. Yang tadi nggak ada bangunan apa misalkan untuk panti asuhan, tiba-tiba ada bangunan untuk panti asuhan. Maka inilah asar-asar yang baik. Maka orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa memikirkan bukan saat dia masih hidup, tetapi bagaimana dia memikirkan setelah kematian. Apa yang akan mereka tinggalkan untuk kaum muslimin. Ya, kalau para guru kita, para masyayikh kita yang mereka tinggalkan apa? Ilmu. Ya, kitab-kitab yang mereka karang, yang mereka tulis, dan menulis kitab itu bukan sesuatu yang mudah, jemaah. Karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Catatan-catatan yang mereka tulis, bahkan di antara mereka harus meninggalkan keluarganya agar mereka bisa fokus untuk menulis. Dan anak pernah mendapati ya, wallahu taala alam, ketika kami di masjid ya, tiba-tiba ada yang bertanya ya, kenapa Syekh Abdul Razak qadarullah saat itu kajiannya libur? Nah, ternyata ada yang menyampaikan beliau rihlah ke Indonesia, kalau nggak salah di Riau waktu itu. Nah, dan beliau di sana nggak mau, istilahnya apa? Kalau bahasa kita nggak mau diganggu, karena beliau ingin fokus menyelesaikan penulisan kitab beliau. Jadi ada yang sampai seperti itu, jemaah. Dan kadang kita hanya melihat hasilnya saja. Kita nggak melihat bagaimana usaha mereka ketika menulis. Ya. Maka ini adalah asar yang baik, catatan kitab yang ditinggalkan oleh mereka untuk kita, yang dengan sebab itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juhud mereka, juhud masing-masing kita, akhirnya kita pun terbuka wawasan kita untuk bisa mendapatkan apa? Kebaikan. Ya. Allati kanu humus sabab fi ijadiha fi hali hayatihim wa ba'da wafatihim. Yang mana mereka itu adalah merupakan sebab terwujudnya ya kebaikan ini atau keburukan ini fi hali hayatihim, saat mereka masih hidup, wa ba'da wafatihim, dan setelah mereka wafat. Wa tilkal a'malu allati nas'at min aqwalihim wa afwalihim wa ahwalihim fa kullu khairin amila bihi ahadun minan nas bisababi ilmi al-'abdi wa ta'limihi wa nusrihi aw amrihi bil ma'ruf aw nahyihi 'anil munkar aw ilmin awda'ahu 'inda al-muta'allimin aw fi kutubin yuntafa'u biha fi hayatihi wa ba'da mautihi aw 'amila khairan min salatin aw zakatin aw sadaqatin aw ihsanin faqtada bihi ghairuhu aw 'amila masjidan aw mahallan min al-mahalli allati yartafiqu biha an-nas wa ma asbabu dhalika fa innaha min athari allati tuktabu lahu wa kadzalika amalus syarr. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan di sini ya, dan di antara atau amalan-amalan yang ada tadi allati nasa'at, yaitu amalan-amalan yang muncul berupa aqwalihim, perkataan-perkataan mereka. Maksudnya apa? Nasihat melalui video, nasihat melalui radio, nasihat melalui rekaman. Dan sekarang alhamdulillah ya, nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Nasihat-nasihat para ulama itu kadang berseliweran di mana? Di YouTube atau di short video ya. Ini nikmat. Ada Sahih Fikih yang sekarang sudah diterjemahkan ya. Apa fatwa-fatwa para ulama, nasihat-nasihat para ulama. Ya, aqwalihim mereka ini adalah merupakan asar yang baik atau yang buruk? Peninggalan yang baik atau yang buruk? Yang baik. Bahkan rekamannya Ustaz Armen Halim Naro rahimahullahu taala anhu, meskipun beliau sudah wafat dan ana belum pernah bertemu sama beliau.
Sampai saat ini pun masih ada jemaah. Ya, bahkan ada teman-teman yang menyimpan kaset-kaset mereka. Dahulu kan nggak ada rekaman seperti saat ini. Adanya apa? Kaset. Maka ini adalah asar yang baik. Bahkan termasuk apa? Yang suka berseliweran adalah nasihatnya Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Ya, kadang tiba-tiba ada yang nge-share ke kami, ya, nasihat beliau tentang pentingnya berbekal untuk kematian. Itu selalu itu ya kita dapatkan, atau saat kita melihat video ini tiba-tiba muncul video beliau. Maka ini adalah asal yang baik jemaah. Yang berubah apa? Aqwal, ya, perkataan. Wa af'alihim. Af'al adalah perbuatan mereka. Kadang mohon maaf ya, tiba-tiba ada sebuah video yang muncul, adanya orang-orang yang berangkat ke Papua untuk mengadakan hitan massal yang saat itu jumlahnya sekitar 3.000-an orang. Dan itu kadang dia apa? Videokan. Dan video ini dibuat oleh mereka sebagai bentuk amanah. Dan kita khusnudzon sama mereka ya. Ini sebagai bentuk apa? Amanah yang diberikan kepada donatur untuk mereka, sehingga mereka harus menyampaikan dalam bentuk video, dalam bentuk laporan tulisan dan seterusnya. Itu kadang jamaah pelaku yang ada dalam video itu sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan bumi ini sudah bertahun-tahun. Satu contoh adalah Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah ta'ala anhu, yang dulu beliau menjadi pelopor orang yang selalu diingat sampai saat ini oleh teman-teman yang ada di PM, Peduli Muslim. Juhudnya beliau saat beliau terus terjun langsung di lapangan untuk memimpin teman-teman dalam mengalokasikan dana yang diamanahkan kepada mereka, sampai saat ini dikenang. Ya. Dan kadang nasihat beliau pun muncul. Di antaranya yang saya ingat itu adalah bahwasanya dakwah ini tidak butuh kita. Itu selalu saya ingat. Tetapi yang butuh terhadap dakwah itu adalah kita. Ya. Jadi jangan menjadi orang yang merasa dibutuhkan. Saat ada orang yang mengajak Anda untuk melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Jangan merasa kita dibutuhkan oleh sebuah ormas, oleh sebuah masjid, oleh sebuah lembaga. Tetapi kita berusaha untuk menjadi bagian dari kebaikan itu, yang nanti kebaikan itu akan senantiasa mengalir pahalanya bagi orang-orang yang apa? Yang telah meninggal dunia. Maka aktivitas beliau, para asatidzah yang telah meninggalkan kita, juhud-juhud mereka dari para masai, para ulama kita yang sampai saat ini masih ada, itu akan menjadi apa? Asar yang baik bagi mereka meskipun mereka telah meninggal dunia. Wa ahwalihim, dan kondisi mereka. Fa kullu khairin amila bihi ahadun minan nas, dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh siapapun dari manusia. Coba di sini katakan oleh beliau ahadun, ya, saya kasih garis di sini, ahadun. Siapapun yang mengikuti jejak mereka, yang berupa perkataan, yang berupa perbuatan, ya, bisa babi ilmil abdi wa ta'limihi, yang hal itu dengan sebab ilmu seorang hamba. Maksudnya apa? Ilmu yang telah dia ajarkan, atau pengajaran yang telah dia sampaikan, ataupun nasihat yang telah dia berikan. Au amara bil ma'ruf. Bahkan jemaah, ada orang yang Masya Allah ya, tiba-tiba muncul di hadapan kita itu mengingat, Ustaz, ana masih ingat nasihat jenengan. Ana masih lupa itu. Ana masih ingat Ustaz pesan jenengan. Kadang begitu, ada seorang santri tiba-tiba datang kepada ustadznya, Ustaz, ana masih ingat. Ya. Jenengan dulu Masya Allah. Setelah Allah tentunya ya, ba'da'ulillah, kemudian jenengan yang menjadi sebab saya semangat kembali untuk apa? Untuk berdakwah, untuk belajar, untuk berada dalam barisan kebaikan ini. Jadi jangan pernah kita menganggap sebuah kebaikan itu sesuatu yang remeh.
Bisa jadi kebaikan yang mungkin dianggap remeh di hadapan kita, ternyata itu besar di hadapan manusia. Bahkan itu menjadi titik semangat dia kembali untuk beribadah, untuk beraktivitas yang tadinya loyo, males. Bahkan sudah tidak ada semangat untuk hidup di dunia ini. Dengan sebab dia mendapatkan nasihat dari Anda, atau Anda mengajak kepada mereka untuk melakukan perkara yang ma'ruf, atau Anda mengingkari mereka dari perkara yang mungkar, ternyata itu menjadi sebab kebaikan, asar yang baik yang menancap dalam diri seseorang setelah Anda wafat, dan itu pun akan menjadi bagian pahala yang akan senantiasa mengalir. Au ilmin auda'ahu 'indal muta'allimin, atau ilmu yang telah ditinggalkan oleh para guru kita, oleh para asatidah kita. Kepada siapa? Para tulabul ilm, muta'allimin, au fi kutubin yuntafa'u biha fi hayatihi wa ba'da mautihi, ataupun kitab-kitab yang sampai saat ini bisa memberikan manfaat dalam sebuah kehidupan mereka ataupun setelah kematiannya. Au amila khairan, perhatikan, atau kebaikan yang telah dilakukan oleh masing-masing kita, berupa apa? Salat, berupa salatnya, au zakat, zakatnya, sedekah, au ihsan, berbuat baik, faqtada bihi ghairuhu, yang kebaikan itu akan diikuti oleh orang lain, au amila masjidan, atau dia membangun masjid, au mahallan minal mahallat, atau tempat-tempat allati yartafiqu biha nas, yang dengan sebab itu manusia itu mengikuti asar dari kebaikan tersebut. Wa ma asbaha dzalika, kata beliau, dan yang lain sebagainya, fa innaha min asaril lati tuktabu lahu, maka ini adalah merupakan peninggalan-peninggalan yang baik yang akan senantiasa tercatat bagi orang tersebut. Oleh sebab itu jamaah, kalau harimau meninggal itu meninggalkan apa? Harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, kita mati meninggalkan apa? Manusia meninggalkan apa? Iya, kebaikannya jemaah. Maka catat di muka bumi ini saat kita masih hidup ini, kebaikan-kebaikan yang akan menjadi sebab orang lain melakukan kebaikan yang telah kita lakukan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah mulai pekan depan kita mulai akan membahas tentang kitab Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menambahkan derajat kita, meninggikan derajat kita dengan sebab ilmu yang telah kita ketahui, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik bimbingan oleh Allah untuk mengamalkan dari setiap ilmu yang telah kita pelajari bersama. Hada wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.